Kekayaannya masih ada di Mesir. Raja sampai pasukannya beda yang bawakan peltel, yang kalau anaknya mau nyisir beda yang tukang sisirnya, anaknya mau mandi beda yang bawakan handuknya, beda yang sediakan makannya, beda yang sediakan minumnya. Seperti pejabat kita sekarang, pegang HP-nya lain, bukakan mobilnya lain, sopirnya lain, pembantunya lain. Itu Fir'aun. Bu, mau lihat efek serangan fajar? Mau lihat? Coba lihat anggota dewan kita kemarin bulan Agustus. Orang lagi susah dia joget-joget. Itu hasil serangan fajar. Iya Bu. Coba, ini acara ulang tahun kabupaten. Berapa anggota dewan kita yang hadir? Berapa anggota dewan kita yang hadir? Hanya ketua. Mana yang lain? Hilang lagi tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Maka Bapak Ibu, akan datang pemilu. Bolehlah kita miskin, tak pahala kita miskin, tapi jangan kau terima uang serangan politik. Kenapa? Kalau kita, Bu, Pak, Bu, kalau bukan kita yang rasakan kepemimpinan baik, mudah-mudahan anak kita dan cucu kita nanti merasakan Indonesia hebat. Tapi kalau selalu terima suane piro, hancur negara Bu. Maka bolehlah kita susah, tapi jangan jual harga diri kita dengan 300.000. Nggih? Bisa? Enggak mau balas dia. Aduh. Bisa Bu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta permaisuri beliau. Ajak ibu-ibu masuk surga bareng-bareng. Daripada suami dipaksa dengan proyek, nanti suami masuk penjara, satu keluarga malu. Mending ibu seperti beliau ngajak pengajian. Alhamdulillah ada Fatayat NU, ada muslimat. Ibu tahu perbedaan muslimat NU dengan Fatayat? Tahu? Kalau muslimat senior, Fatayat mudah-mudahan sedikit. Tapi semua sudah tua-tua juga saya lihat ini. Yang saya muliakan, Bapak Kiai hadir pada tempat ini, para guru-guru kita, Ketua DPRD, Alhamdulillah, Bapak mewakili Dandim, mewakili Kapolres, Alhamdulillah, hebat ini beliau, bisa mewakili Dandim dan bisa mewakili Kapolres. Hebat Bapak. Sementara Dandim dan Kapolres tidak bisa mewakili Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Hebat beliau ini ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin. Satu, ibu-ibu kenapa bisa sampai di sini dengan selamat dan tenang? Kenapa Ibu? Salah satu sebabnya Bu, karena kakinya Ibu mau jalan gantian. Coba kalau dia tidak mau gantian. Iya tuh Bu? Iya. Iya tuh Bu? Iya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ini senang Piala Dunia nih Bu. Lagi Piala Dunia kan? Ya kan? Kenapa Ronaldo hebat? Bukan karena dia jago skillnya, tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa pemain bola kalau tidak bisa bengkok lututnya? Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ibu punya handphone? Punya handphone? Apa itu handphone yang mahal? Bu, saya mau kasih handphone saya iPhone 17 Pro Max 2 tera. Ibu mau saya kasih? Betul. Tapi begitu saya kasih ibu langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Ayo. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Alhamdulillah Allah kasih gratis. Tidak perlu bayar. Dia bisa bedakan mana suara istri, mana mantan. Iya toh? Coba Pak Bupati tidak bisa dibedakan mana istri, mana mantan. Dikira mantan ternyata istri. Hancur Pak. Iya toh?
Maka kita ucapkan alhamdulillah. Nggih? Nggih? Bu, itu HP-nya Ibu Bupati, kameranya keren. Yang hitam bisa jadi putih, Bu. Yang ada jerawatnya bisa dikasih mulus. Mukanya Ibu bisa seperti artis Korea. Iya. Tapi apakah kameranya yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kamera kalau tidak ada mata. Ayo. Iya toh? Hebatnya lagi di mata, Pak. Bisa dibedakan mana istri, mana sekretaris. Betul. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa lain-lain rasanya nih malam? Ternyata Satpol PP. Iya kan? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, panjenengan jangan pernah merasa miskin. Kita ini kaya. Kekayaan kita fi ahsani takwim. Ini badan kita yang sempurna. Ada di sini pegawai. Mau langsung diangkat jadi kepala dinas sama Pak Bupati. Diangkat langsung jadi sekda. Bapak mau? Langsung jadi kepala dinas. Mau? Tapi begitu langsung kepala dinas, langsung stroke. Mau, Pak? Mau? Tidak mau. Berarti yang mahal bukan kepala dinasmu. Yang mahal fi ahsani takwim. Ini badan. Tapi sedulur-sedulur, meskipun panjenengan sehat wal afiat, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Mau bukti? Mau bukti? Ada orang, Bu, terkenal sampai sekarang. Disebut namanya dalam Quran. Sampai sekarang. Kaya raya, kekayaannya masih dicari di Mesir. Populer, gagah, raja. Tapi tidak punya iman. Tidak ada yang senang. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun itu sedulur-sedulur kaya. Sampai sekarang kekayaannya masih ada di Mesir. Raja. Sampai pasukannya beda yang bawakan peltel, yang kalau anaknya mau nyisir beda yang tukang sisirnya, anaknya mau mandi beda yang bawakan handuknya, beda yang sediakan makannya, beda yang sediakan minumnya. Seperti pejabat kita sekarang, pegang HP-nya lain, bukakan mobilnya lain, sopirnya lain, pembantunya lain. Itu Fir'aun. Tapi karena tidak punya iman tuh Fir'aun, Allah laknat Fir'aun. Kenapa? Tidak punya iman, Allah laknat. Mana buktinya? Sampai sekarang ini tidak ada orang yang suka itu Fir'aun. Padahal dia terkenal. Mana buktinya? Tidak ada satupun saudara saya di Sidoarjo ini mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jenenge siapa? Fir'aun. Iya toh? Iya toh? Masya Allah. Sebaliknya, ada manusia dianggap hina, tidak ada kerjanya, dia budak, bukan pegawai honor, bukan juga pembantu. Pembantu ada gajinya, pegawai honor ada gajinya. Ini budak hak milik namanya, tidak punya hak sama sekali. Tapi punya iman, Allah angkat derajatnya. Siapa? Masyita. Sampai sekarang berapa banyak perempuan namanya Masyita. Kenapa? Punya iman. Karena iman inilah penting. Jabatan bupati pasti hilang, sekda pasti hilang, kapolres pasti ditinggal, dandim pasti ditinggal, pegawai honor pasti menderita. Saya tahu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor tuh. Ya, pasti ditinggal. Semua pasti ditinggal. Maka yang iman penting inilah. Maka ibu bupati cinta sedulur-sedulur semua. Maka diajaklah hadir pengajian ini. Untuk apa? Agar kita punya iman.
Cantik tidak punya iman, tidak ada guna. Gagah tidak punya iman, hina di hadapan Allah. Kaya tidak punya iman, pejabat tidak punya iman, hina di hadapan Allah. Itu masih kaya, itu masih cantik, itu masih cakep, masih pejabat, tidak punya iman, tidak ada nilainya. Apalagi kita yang sudah miskin, jelek, elek, ireng, bau keteknya, banyak utangnya. Maka kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Sidoarjo yang menghadirkan acara ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Dua. Acara apa ini, Bu? Hah? Acara Ahad Pahing. Saya orang Jawa, tidak tahu pahing, pieng, apa tuh, apa lagi, legi, kluwon. Yang ada saya kenal itu cuma kliwon. Ya, intinya tahun, tapi bukan tahun baru Masehi, tahun baru Nah, Ibu, kalau saya tanya kenapa disebut tahun Hijriah, pasti ada yang tidak tahu. Maka saya mau jelaskan ini tahun baru Hijriah. Bu, ketika awal Nabi didakwakan, dakwanya sembunyi-sembunyi. Ibarat medsos japri. Hanya jaringan pribadi-pribadi. Tapi setelah keislaman Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Ya Muhammad, dakwah ini adalah benar. Apa yang kita sampaikan ini betul. Ngapain kita takut? Ayo terang-terangan. Apa kata Nabi? Mar, kita ini kan sedikit, kita minoritas, hancur kita kalau terang-terangan. Apa kata Umar? Don't worry. Dalam kitab tidak ada ini bahasa saya. Jangan cemas ya Rasulullah, saya akan berada di depanmu. Ini preman yang hebat. Ini makanya seorang pendakwah, dai, mesti didukung oleh orang-orang yang kuat. Kuat dari segi fisik, preman. Kuat dari segi uang, dermawan, orang kaya. Kuat dari jabatan, bupati. Alhamdulillah kita dengar pidato Pak Bupati tadi. Pendopo ini milik rakyat Sidoarjo. Ayo datang sama-sama. Pak Bupati sudah tantang kita. Tinggal masyarakat mau tidak datang pengajian di sini. Jangan sampai kalau konser penuh lapangan. Sekali ustadz yang datang, waduh, sedikit. Yang itu pun yang datang sudah muka-muka sakaratil maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang makin lama makin banyak masuk Islam. Nah, ketika sudah semakin banyak masuk Islam, kafir Quraisy musyawarah. Namanya tempat musyawarahnya Darun Nadwa. Kira-kira sekarang gedung pertemuan. Mereka musyawarah. Saudara-saudara sekalian, kata Abu Jahal, ini makin hari makin banyak peminatnya Muhammad. Makin lama makin banyak anggota kita masuk Islam. Apa solusinya? Dari belakang ada yang usul. Ketua sidang, saya punya usul. Apa? Bagaimana kalau kita cari cewek paling cantik di Mekah ini, kirim ke Muhammad, kasih dia sogok perempuan. Apa kata Abu Lahab? Dia bukan pejabat Indonesia. Kasih cewek cantik hilang imannya. Nggak mempan. Kalau begitu kasih uang, kumpul uang orang-orang yang kaya di Mekah, kasih dia, sogok dia. Apa kata Abu Lahab? Dia bukan pejabat Indonesia. Kasih uang hilang akal sehatnya. Kalau begitu kasih dia jabatan, bukan pejabat Indonesia. Habis duitnya ratusan miliar, berujung pada penjara KPK. Ada kan yang begitu ya? Duitnya habis untuk jadi bupati 200 miliar, masuk penjara karena korupsi. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Saya punya duit 200 juta, Bu. Saya sogok istri saya supaya saya bisa kawin lagi. 200 miliar saya kasih 20 miliar, goyang sudah otaknya. Ini Bapak Ibu, ringkas kisah. Akhirnya disepakati, kalau begitu bunuh saja Muhammad. Tapi dia kan punya keturunan, dia punya suku pendukung. Bani Hashim bagaimana? Apa kata dalam podum, dalam rapat?
Begini, kita keroyok aja, panggil semua suku yang ada di Mekah ini. Kalau Bani Hasyim keberatan, dia akan berhadapan semua suku yang ada di Mekah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, ini putusan rapat. Besok malam Muhammad kita serang. Jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan rahasia ini, kita penggal kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada bapak-bapak cerita sama istrinya. Bu, punten, iki rahasia lo bu. Ojo ngomong-ngomong. Inje mas, apa rek? Besok Muhammad mau dibunuh, tapi jangan bocor. Jangan kau ngomong-ngomong. Tenang pak, rahasia kita jaga bersama. Besok pagi ini ibu ke pasar. Ngapunten, iki rahasia. Ojo ngomong-ngomong ya. Inje, ojo ngomong-ngomong. Akhirnya yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi sama tetangganya. Iki rahasia. Yang tadinya rahasia, akhirnya ketahuan satu kampung. Ternyata dari dulu Pak Bupati, perempuan jangan kasih tahu rahasia. Pasti bocor. Maka pejabat-pejabat jangan kasih tahu rahasia negara, pasti bocor. Ini. Ini tidak bisa tahan rahasia yang begini nih. Tukang gosip. Dia tidak gosip tapi mukanya dong. Apa? Dia tidak ngomong tapi ekspresinya. Apa? Gelangnya palsu. Kenapa kamu tahu? Itu hitam. Bahkan ustadznya pun digosip. Lewat ustadz, itu juga bajunya yang di YouTube. Ya ada saya dengar tadi di sini. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Bu, gosip. Ada perempuan sudah 15 tahun majelis taklim, ngurus organisasi pengajian, tapi kebiasaan gosipnya tidak hilang. Bu, kata Nabi, 2 penyebab perempuan masuk neraka dengan gampang. Gampang sekali masuk neraka itu perempuan. 2 penyebabnya. Berapa bu? Berapa? 2. 1, tidak bisa tahan lisan. Kamu lihat sinetron tadi malam? Iya. Jelek betul sifat istrinya ya? Iya. Seperti tetangga. Langsung tetangganya jadi gosip. Majelis taklim yang baik, katanya astagfirullah, kata astagfirullah. Jangan. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Tidak usah tambah. Ini tidak. Katanya, oh iya. Padahal dia tidak tahu tuh. Suka sekali ikut campur. Ibu-ibu yang suka ikut campur nanti naktinya seperti tauge. Tahu tauge bu? Tahu tauge? Coba tauge, suka ikut campur kan? Pecel? Gado-gado? Soto Banjar? Maka dia tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu muslimat Patayat Aisyah pagi-pagi gosip, teriaki togenie. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Yang kedua penyebab perempuan gampang masuk neraka, karena tidak tahu mensyukuri suaminya. Ini yang paling banyak. Bu, mau kamu masuk surga? Mau. Serius? Iya. Jaga lisan, muliakan suamimu. Tapi jelek suami saya Ustaz. Ya takdirmu. Dia jelek, ya takdir. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Iya, bu. Bu. Kalau suami tidak bertanggung jawab, bukan dengan menghinanya di medsos, bukan dengan cerita kejelekannya di tempat-tempat sosial. Ini bertengkar, hamil lagi. Apa maksudnya? Perempuan sekarang banyak yang suka menghina suaminya. Kalau kamu tidak senang, ndak usah dihina, ndak usah dimaki, ndak usah dipermalukan. Cukup ibu menyanyi.
pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar tanganmu, sering kau bila menutupi salahmu, samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang, hingga sesukamu kaulah judulnya. Hati yang luka. Penyanyinya Betharia Sonata. Berarti Pak Bupati sudah tua memang semua ini, Pak. Ini kan lagu-lagu zaman dulu kan. Tapi masih lebih baik lagu-lagu ibu-ibu zaman dulu daripada ibu-ibu zaman sekarang. Apa lagu ibu-ibu sekarang? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kiri. Apa kau dapat kiri kanan, kiri kanan? Masih jauh lebih baik. Ya, Bu, mau gampang masuk surga? Bujuk, serius? Serius? Bawa pulang ini 2 rahasia. Jaga lisan, muliakan suamimu. Jaga lisan, muliakan suami. Suami saya tidak sholat, tidak ada urusan dengan suami. Urusan kita kepada Allah. Hebatnya perempuan Islam, dia tidak tanggung dosanya laki-lakinya. Hebatnya perempuan Islam, gampang masuk surga. Kalau suaminya korupsi, suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan pintu yang mana kamu suka. Makanya jangan lawan suami. Itu rahasianya. Sayangnya ibu-ibu belajar di sinetron, belajar di medsos, belajar di film-film Korea. Dia lawan suaminya. Akhirnya miskin di dunia, di akhirat nanti juga susah masuk surga. Kalau kita di dunia rumah kontrak-kontrak, suami kita tidak jelas kerjanya, anak kita pun masanya muda, susah betul dibiayai. Tapi kalau ibu baik akhlaknya, bagus ibadahnya, nanti kata Allah, wahai ibu, tadkhulul jannati bisalam. Ibu masuk surga dengan penuh keselamatan. Silakan kau pilih surga mana yang kamu mau. Kita lanjut kisah. Selesailah itu. Disepakati besok malam Muhammad kita sergap. Ternyata sampai di telinga Nabi. Malam itu Nabi panggil sepupu sekalinya, namanya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kamu pakai selimut saya. Selimutnya Nabi itu Pak warna hijau. Nabi itu senang warna hijau dan putih. Kau pakai selimut saya malam ini. Nabi berangkat. Tapi rumahnya Nabi dikepung, Bu. Dikepung sampai sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti kelihatan. Tapi Allah Maha berkuasa. Allah perintahkan kepada Nabi untuk membaca ayat dalam Quran. Ada yang hafal itu ayat? Ada yang hafal? Ada? Ada? Ayo, siapa yang hafal? Ayo. Waja'alna min baini aidihim wa min halfihim pahum surah ayat pokoknya surah Yasin. Ayat itu Allah perintahkan kepada Nabi baca. Nabi lewat, Bu, dengan izin Allah, tidak ada yang lihat. Inilah yang dia baca biasa anak mahasiswa saya. Kalau ada operasi sweeping, polisi lalu lintas, dia lihat, wih, ada polisi, dia baca Allah min baini aidihim begitu lewat, ditilang. Dia datang marah sama saya, Ustadz bohong, saya baca ini ayat kok saya ditilang. Memang kenapa kau ditilang? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Baru itu polisi hafal juga itu ayat. Ada, Bu, bapak-bapak dia coba juga ini ayat. Pulang tengah malam, dia baca supaya istrinya tidak lihat. Begitu buka pintu kata istri, kau dari mana?
Poin yang ketiga saya sampaikan, Pak Bu, kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak bisa. Ya kan? Itu sudah dikepung rumahnya Bu, dikepung oleh Abu Jahal, Abu Lahab, semua algojo kepung rumah Nabi. Nabi keluar, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak jadi. Maka sedulur-sedulur, maafkan saya yang ada pegawai di sini. Sampean tidak usah menjilat-jilat cari muka sama Pak Bupati. Ginggi, jipa. Tidak laku, itu jahiliyah tuh Bu. Biar Pak Bupati senang sampai sedulur-sedulur, tapi kalau istri panjenengan tidak senang, tidak jalan kamu. Istri menentukan. Apalagi kalau ibu sudah bilang saya tidak suka itu anak buahmu, pokoknya saya tidak mau lihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tamat urusanmu Pak. Maka tidak usah menjilat kepada manusia. Pak Bupati yang banyak merusak sistem birokrasi kita penjilat. Yang merusak bupati dengan wakil bupati biasanya penjilat. Tim sukses. Bupati baik, wakil bupati baik, tidak mungkin terpilih kalau tidak baik. Cuma tim sukses datang nih panas-panasi. Ini Pak, kami sudah dapat semua proyek Pak Bupati, masa tim sukses kami wakil tidak dapat apa-apa. Jangan percaya. Dan kalau boleh saya berpesan, Pak Bupati dengan wakilnya jangan musuhan Pak. Kenapa tepuk tangan? Kenapa? Hah? Itu saya lihat di Kalimantan, bukan di Sidoarjo. Nah, kenapa? Karena kalau bupati ndak akur dengan wakilnya, ASN yang bingung Pak. Kami mau kemana? Datang ke ruangan bupati, marah wakil. Masuk ke ruangan wakil, marah bupati. Bingung, padahal mereka adalah loyal kepada pekerjaan, bukan kepada individu. Ibu-ibu kok tepuk tangan? Mirip yang di sini. Saya angkat tangan. Saya tidak terlibat Bu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yuk, kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Maka ibu-ibu, kalau ada anaknya mau masuk polisi, ada anaknya mau ASN, ada anaknya mau jadi tentara, tolong jangan sogok. Sogok inilah yang merusak. Apa maksudnya? Oh, nggak bisa maju. Maju Bu. Demi Allah, saya bersaudara berapa jadi pegawai negeri, tidak ada nyogok kecuali uang fotokopi. Saya Bu jadi dosen. Saya sekarang, coba lihat, kalau Bapak lihat gelar saya itu, buahnya air. Doktor, 2 doktor saya Bu. Doktor dalam negeri, doktor luar negeri. S1 sarjana saya 2 dan semuanya asli. Jangan macam-macam pikirannya. Alhamdulillah, saya tidak minta cari muka sama manusia. Saya bangun sholat tahajud Bu, 40 malam berturut-turut. Masa sih Allah tidak dengar kalau ibu tiap malam bangun, ya Allah mudahkan rezekiku ya Allah. Kalau saya miskin bagaimana anak saya takut nanti anak saya nakal. Ya Allah mudahkan rezeki suami saya supaya dia dihormati. Kalau dia miskin terus gini ya Allah, bagaimana harkat martabat kami orang Islam. Ibu 40 malam berturut-turut bangun, masa sih Allah tidak dengar? Tuhan apa yang tidak dengar Tuhan doa hambanya? Dia dengar Bu. Allah bahkan katakan ud'uni astajib lakum. Minta kamu sama saya kasih kamu. Itu janji Allah. Cuma sedulur-sedulur tidak sampai ke Allah. Mau jadi kepala bagian, datang kepala Pak Sekda. Pak Sekda ada pimpinannya, datang lagi Pak Bupati. Bupati ada lagi atasannya, capek.
Dan percaya kalau tidak dikasih, bukan itu yang terbaik. Allah memberikan bukan yang kita inginkan, tapi yang terbaik. Sedulur-sedulur tahu, saya tamat SMA daftar tentara, mau jadi penerbang, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Saya protes kepada Allah waktu itu, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Saya doa begitu, saya protes. Kawan saya lulus, yang lulus sekarang jadi polisi, Bu. Pangkatnya apa? AKBP 2 bunga. Saya tidak lulus, malah lulus jadi ulama. Teman saya pakai baret merah, saya baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret merah sampai baret hitam saya ceramai semua. Itu ada tentara. Allah kasih yang terbaik. Salat, kalau Allah menolong kita, la haula, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bawa pulang rahasia hijrah ini. Nabi dikepung, kekuatan penuh mau menghabisi Nabi. Kalau Allah berkata tidak terjadi kehendak manusia. Maka sedulur-sedulur, bawa pulang ini rahasia. Jangan cari pertolongan kepada manusia, tapi minta kepada yang maha penolong, Allah Subhanahu wa taala. Caranya piye? Solat. Biar berdoa sampai keluar gigi palsumu, sampai keluar semua liur. Ndak solat, ndak sampai. Solat ini penting. Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya landing di bandara Juanda. Saya telepon sampai beliau, Pak Bupati, saya ada di bandara, mau keliling-keliling Sidoarjo. Ono mobil. Saya tidak punya mobil Pak Bupati, mau keliling-keliling. Apa kata Pak Bupati? Waduh Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta, ketemu Menteri Dalam Negeri. Tapi tidak usah cemas Ustadz, tunggu ya. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siap Pak. Itu ada Ustadz Dasad di bandara, sampean jemput, pakai mobil yang baik, full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, ini contoh, cemburu betul. Contoh, masih curiga juga. Sudah 30 menit kemudian ajudan beliau datang. Pak Ustadz, matur nuwun, ini ada kiriman dari Pak Bupati, silakan gunakan mobil ini selama panjenengan ada di Sidoarjo. Ini full tangki, ini oleh-oleh. Contoh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu bupati, tidak pernah dengar nama, tidak pernah kenalan, datang ke Sidoarjo. Pak Bupati, mohon maaf, boleh pinjam mobilnya? Siapa ditembak itu Pak Bupati? Siapa ditelepon? Kapolres. Pak polisi tangkap itu. Tukang tipu, tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu di kantor, ya Allah capek sudah saya hadapi pekerjaan ini, ya Allah capek saya, Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Nje? Semangat hijrah yang keempat, supaya Allah menolong kita. Maafkan saya. Solat inilah yang paling banyak diabaikan ibu-ibu. Kapan selesai haid? Kata suaminya, biasanya kok cuma 5 hari haid. Ini sudah 8 hari kok belum solat. Belum bersih mas. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ibu-ibu ketawa karena pengalamannya. Yang kedua, kapan lagi ibu-ibu banyak tidak sholat? Selesai melahirkan. Nipas.
Nifas itu tidak mesti 40 hari. Nifas itu boleh jadi kurang 40, bisa juga lebih dari 40. Kalau lepas melahirkan, bersih di hari ke-15, wajib sholat. Bersih dia Isya, misalnya, tidak ada lagi yang keluar-keluar. Yakin, padahal jam 8 malam. Coba, tidak ada lagi. Ibu sudah wajib sholat Isya. 3. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat ibu-ibu? Kalau ada pengantin. Mukanya didempul. Coklat, biru, krem, abu-abu. Bodoh, kayak orang sudah tabrak tiang listrik, Bu. Ada lagi model baru, Bu, alisnya dikasih lebih sedikit di sini. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Dia bilang, mirip artis Korea. Pret. Tiba waktu sholat, malah pakai jilbab, Ibu. Namanya jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu, Bu, yang ada dulu tuh, ada kainnya diikat. 2 meter tuh ikatnya dikasih kembang-kembang di sini, ada kayak pohon-pohon di atas sini, di sini ada kering-keringnya. Bajunya sempit, roknya sempit, jalannya begini. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayalah sholat, kata suaminya, kau pergi sholat, Bu. Saya sudah jualkan kau sawah itu supaya kau umroh. Masa pulang umroh tidak sholat? Apa kata istrinya? Kau sadar, Pak? Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau lihat ini jilbabku, susah betul dipakai. Ini beleng-beleng. Bu, bawa pulang oleh-oleh, sholat. Setinggi apapun ibadah, sehebat apapun akhlak, tapi kalau tidak sholat, tidak ada guna. Bu, ada yang merantau dari Sumatera, datang ke sini. Ada yang dari Jawa merantau ke Sulawesi, datang ke Sulawesi. Dari Jawa datang ke Jakarta. Tujuannya apa? Cari dunia. Tapi siapa yang punya dunia? Allah. Artinya mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya kasih lagi contoh. Pak Bupati ini ada ajudannya. Ono ajudannya. Biasanya 3 ajudan. Kalau beliau panggil ajudan, ajudan! Itu ajudan biar lagi makan kacang, duduk siap, salah, siap, Pak. Ya kan? Kalau perlu dia telan itu, nggih, Pak. Iya toh? Ada ndak kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu, Pak. Pernah Bapak panggil ajudannya bilang begitu, Pak? Pernah, Pak? Ndak mungkin. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Nggak mungkin. Padahal beliau ini paling lama jadi pejabat 10 tahun. Begitu takutnya semua aparatnya mengatakan tunggu. Lalu kenapa Allah yang maha kuasa, yang memberikanmu kesehatan, yang memberikanmu nafas, yang memberikanmu umur, Allah memanggilmu, hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi rapat. Tuhanmu kau suruh menunggu. Bupatimu tidak bisa kau suruh menunggu. Padahal Tuhanmu Tuhannya bupati. Lalu berani kau katakan tunggu. Wajar, 13 tahun kau jadi ASN, sampai sekarang tidak bisa kau lepas dari kredit. Belum keluar itu SK-nya perpanjangan lagi. Kenapa? Karena Tuhanmu kau suruh menunggu. Jangan ketawa, saya suruh sini. Ayo Bu, perbaiki sholat, Allah akan berikan kemenangan. Gampang buat dunia ini. Yang kelima, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Allah berikan kemenangan. Yang tadinya namanya Yastrib, kemudian berubah menjadi Madinah. Artinya orang kalau hijrah dari sesuatu seperti yang disampaikan tadi Pak Bupati, sesuatu yang tidak baik pindah ke menjadi baik, itulah hijrah. Hijrah dalam bentuk sejarah hanya sekali terjadi. Hijrah dalam bentuk perjuangan setiap saat bisa kita lakukan. Yang tadinya malas masuk kantor, selesai semangat hijrah, mulai pagi dia sudah datang. Rata-rata pegawai negeri datang absen, pergi ngopi, keluar warkop. Sudah itu mau pulang datang lagi cek log. Bapak kalau begini gayanya Pak, wajar. Anak-anak bapak kepala batu. Kenapa? Makan gaji haram.
Maka kalau hijrah, ibu-ibu yang tadinya masih suka melawan suaminya, pulang pengajian ini hijrah, dia baik kepada suaminya. Itulah makna hijrah. Bapak-bapak yang tadinya malas sholat, pulang dari pengajian ini, mulai dia sholat, itulah hijrah. Ibu-ibu yang tadinya suka gosip, pulang pengajian ini, tambah gosip. Sia-sialah acara ini. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, lalu setelah melakukan hijrah, apa jawaban? Apa balasan Allah? Kalau orang berhijrah, dengar janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang yang hijrah, Allah kasih 2 hadiah. 1, ibu-ibu dengar, Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan yang kedua, Allah berikan ampunan bagi mereka. Mudah-mudahan semangat hijrah kita berkumpul di sini. Balik kita bawa yang baik, yang belek kita tinggalkan. Itulah makna terpenting dari hijrah. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang terus mendukung channel ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan dan rezeki kalian. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Oke. Nah, kita sudah sampai rumah lagi teman-teman. Oke. Guys.